Sudah terdengar suara saya? Sudah ya? Sudah Yunda, Bunda. Sudah, Bunda. Baik. Saya lanjutkan untuk sebelum memulai dari bab 1, 2, 3, mahasiswa harus menuliskan halaman judul. Halaman judul itu sampul yang ada judul, ada logo, ada nama, dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu ada kata pengantar. Kata pengantar ini berisi ucapan terima kasih dan pernyataan ketidaksempurnaan laporan. Intinya itu ya seperti pada umumnya kesimpulan kata pengantar itu bagaimana. Kemudian ada lembar pengesahan. Lembar pengesahan ini berisi judul, ada tanda tangan mahasiswa. Sebentar. Ini nggak bisa meninggalkan ini. Ayo mang janji aku nek nggak anu nanti gak ikut loh ya. Dia ke Jogjanya. Nek urusui. Baik, saya lanjutkan. Untuk lembar pengesahan itu berisi judul, ada tanda tangan mahasiswa sama supervisor 1. Nah, lembar pengesahan ini untuk mendapatkan tanda tangan saya itu nanti ketika setelah selesai laporan bab 1 sampai bab 5-nya. Nanti kalau sudah selesai nanti baru saya tanda tangani. Kemudian ada lembar pernyataan anti plagiat. Ini itu ditandatangani juga sama mahasiswa dan bermaterai 10.000. Ada beberapa, mungkin ada yang belum bermaterai, silahkan nanti diberi materai lalu ditandatangani. Untuk formatnya itu bisa cari banyak sekali format-format tentang lembar pertanyaan anti plagiat. Nah, ini biasanya bermaterai ditandatangani lalu di scan, nanti scanannya bisa ditaruh di Word. Kemudian ada daftar isi. Daftar isi ini untuk dari halaman judul itu tidak usah diberi halaman. Kemudian ada kata pengantar sampai daftar isi itu halamannya pakai halaman Romawi. Kemudian untuk masuk ke bab 1 itu baru masuk halaman 1. Jadi bab 1 itu baru masuk ke halaman 1. Sebelumnya itu pakai halaman Romawi. Kemudian ada latar belakang. Latar belakang ini formatnya dari umum ke khusus. Biasanya itu umumnya kita akan menjelaskan mengenai anak usia dini itu seperti apa, bla 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 bla. Lalu dikerucutkan ke khususnya itu berisi alasan yang dilakukan penelitian tindakan kelas. Nah, alasan ini biasanya berisi tentang permasalahan yang ada di TK waktu refleksi awal. Nah, itu dituangkan di situ di latar belakang. Nanti itu di paragraf. Kan kalau kemarin yang di refleksi awal itu kan tidak berbentuk paragraf tapi poin-poin. Tapi di sini nanti akan dijabarkan berbentuk paragraf. Kemudian berisi tentang analisis masalah yang diberinya penyebab dari timbulnya masalah secara singkat dan jelas. Nah, ini dari masalah nanti muncul solusi. Solusinya itu nanti biasanya pakai media-media. Nah, itu berupa solusi. Kemudian ada perumusan masalah. Perumusan masalah ini sesuai dari refleksi awal yang dari sesi 1 itu kan sudah merumuskan rumusan masalah. Nah, itu sesuai itu, jadi tidak bisa diganti. Pakai itu sampai akhir. Kemudian ada tujuan penelitian atau tujuan perbaikan ini sesuai juga sama rumusan masalah, sesuai juga sama refleksi awal. Jadi rumusan masalah, tujuan itu harus sama dari awal, tidak bisa diganti. Kemudian masuk ke kajian pustaka. Biasanya ada manfaat, bisa ditambahkan manfaat juga. Mungkin bisa manfaat dari guru, dari bagi sekolah atau dan lain sebagainya. Kemudian masuk di bab 2. Bab 2 ini tentang kajian pustaka. Nah,
kajian pustaka ini sudah saya share formatnya di grup. Yang bab 2 itu contohnya seperti itu. Jadi misalkan jenengan mahasiswa mengambil judul tentang upaya meningkatkan kemampuan motorik halus melalui meronce. Jadi kajian pustakanya langsung dikerucutkan saja dari motorik halus sama meronce. Jadi tidak perlu menjabarkan pengertian anak usia dini, perkembangannya tidak perlu, jadi langsung saja entah itu pengertiannya, tahapannya dari motorik halus sama pengertian dari meronce. Itu saya misalkan saja ya. Kemudian untuk teori 1 poin atau misalkan tentang poin motorik halus itu cari teori dari 3 sumber. Minimal itu 3 sumber, boleh lebih. Nah, paragraf terakhir nanti kesimpulan dari beberapa teori. Jadi misalkan jenengan mengambil 3 atau 4 teori, lalu paragraf terakhir itu kesimpulannya. Itu mengenai kajian pustaka. Kemudian untuk poin kedua meronce sama cari 3 teori, beri kesimpulan. Kemudian untuk bab 3 itu ada pelaksanaan perbaikan. Ini juga sudah saya beri contoh formatnya di grup. Kalau yang baca nanti pasti paham isinya apa. Yang pertama ada subjek penelitian, ini ada lokasi, nama sekolah, terus waktu pelaksanaan, itu masuk ke subjek penelitian. Kemudian poin kedua itu ada deskripsi per siklus. Deskripsi per siklus ini ada perencanaan. Perencanaan itu dari rancangan satu siklus pertama sama siklus kedua. Kemudian pelaksanaan dari siklus pertama sama siklus kedua. Kemudian ada pengamatan. Pengamatan ini kalian membuat instrumen. Jadi instrumen ini gunanya untuk penilaian yang akan kalian gunakan untuk pembahasan di bab 4. Jadi pembahasan di bab 4 nanti membahas tentang penilaian ini. Jadi kalian mau diwajibkan untuk membuat instrumen. Jadi kalau instrumen itu ketika yang dinilai tadi misal motorik halus, berarti kan tadi saya contohkan itu motorik halus melalui meronce. Jadi instrumen yang dinilai itu berkaitan motorik halus dengan meronce. Nanti indikatornya bisa dibikin dari teori-teori yang Anda gunakan di bab 2. Jadi tetap berkaitan antara motorik halus sama meronce. Kemudian ada refleksi. Refleksi ini bagaimana cara guru melakukan refleksi terhadap perencanaan pembelajaran yang dilakukan. Nah, ini dari refleksi bisa digunakan refleksi yang pasangannya dengan skenario perbaikan itu loh Bun. Itu untuk mengenai refleksi. Nah, itu penjelasan dari sistematika laporan PKP dari bab 1 sampai 3. Mungkin penjelasan saya dari bab 1 sampai 3 ada yang dipertanyakan, silahkan sebelum saya lanjutkan ke bab 4 dan 5. Monggo, silahkan yang mau bertanya. Silahkan Bunda Andini kalau mau bertanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Untuk bab 2 kajian pustaka itu kan kata Bunda tuliskan poin-poinnya ya. Poin untuk setiap kajian teori. Ya. Itu jadi tidak berbentuk paragraf ya Bunda atau masih berbentuk paragraf? Semua laporan berbentuk paragraf. Nanti di bab 4 pun juga cuma itu tetap berbentuk paragraf. Maksud saya poinnya itu ditulis bentuk paragraf, misalnya pentingnya pengenalan warna pada anak usia dini, pengenalan warna mendukung perkembangan kognitif, daya ingat, kreatif, boleh kayak gitu Bunda? Jadi gini, kajian teori itu kan yang saya contohkan tadi
motorik halus sama meronce. Jadi poin A tulis kajian teori, bab 2 kajian teori. A, perkembangan motorik halus. Nah, nanti di situ setelah itu baru dijelaskan paragraf menurut siapa bahwa motorik halus itu tentang apa. Nanti sebutkan minimal 3 teori dari siapa. Nah, setelah itu disimpulkan. Oh, berarti boleh dibuat A, B, C, misalnya kayak gitu, Bunda ya? Yang di atas. Itu. Ya, makasih Bunda. Ya. Ada yang lain sebelum saya melanjutkan bab 4 dan 5? Izin bertanya Bunda. Iya, boleh. Untuk instrumen pengamatan tadi kan ada variabel, subvariabel, dan indikator. Tadi kan saya materinya itu tentang meronce, berarti untuk variabelnya itu kan motorik halus, subvariabelnya meronce, dan indikator meroncenya itu kayak anak dapat memasukkan benda ke dalam tali, anak dapat mengikuti pola sederhana, anak dapat memahami dan mengikuti instruksi pola yang diberikan, seperti itu Bunda. Iya, betul. Baik, terima kasih Bunda. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Tidak. Kalau tidak, saya lanjutkan di bab 4 tentang hasil dan pembahasan. Jadi di bab 4 ini akan membahas tentang pelaksanaan siklus serta hasilnya. Jadi poin A itu tentang pelaksanaan siklus. Yang pertama kan siklus yang dijelaskan dari refleksi awal tentang perumusan penemuan masalah, terus penyebab, terus menemukan solusi. Nah, itu dibahas di sini. Kemudian pelaksanaan siklus pertama itu dijabarkan semua dari hari pertama sampai hari terakhir. Kemudian siklus kedua juga hari pertama sampai terakhir itu bagaimana pelaksanaannya. Kemudian dijelaskan simulasinya bagaimana, skenario perbaikannya bagaimana, refleksinya bagaimana, itu dijelaskan juga. Kemudian poin B-nya itu ada pembahasan dari setiap siklus. Jadi di sini nanti dari siklus pertama sampai siklus kedua, dari hari pertama sampai hari terakhir itu dijelaskan, kemudian dimunculkan hasil-hasilnya bahwa motorik halusnya dari siklus pertama sampai siklus kedua itu meningkat berapa persen, itu juga dihitung. Ini nanti untuk bab 4 nanti saya beri contohnya bagaimana, tapi insya Allah setelah ini atau besok pasti saya kasih contoh formatnya seperti yang di bab 2 dan bab 3. Nanti bab 4 saya kirim di grup. Kemudian kesimpulan dasaran ini ya seperti biasa, ada kesimpulan dan saran poinnya itu. Kemudian ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini rujukan dari teori-teori atau buku-buku, jurnal-jurnal yang Anda ambil untuk menunjang laporan PKP. Kemudian ada lampiran. Lampiran ini berisi dari rancangan satu siklus pertama, siklus kedua, kemudian ada RPPH siklus pertama dari hari pertama sampai hari terakhir, RPPH siklus kedua hari pertama sampai hari terakhir, kemudian ada skenario perbaikan, refleksi, kemudian ada jurnal pembimbingan. Jadi ini di sesi berapa ya, itu ada format jurnal pembimbingan. Ini juga diisi. Jurnal pembimbingan ini bersama dengan supervisor 2. Jadi itu formatnya udah ada. Setiap bimbingan itu membahas tentang apa, silahkan ditulis, kemudian minta tanda tangan ke supervisor 2. Ataupun kalau misalkan bimbingannya lewat WA, itu bisa di screenshot percakapannya, kemudian mintakan tanda tangan. Itu mengenai lampiran. Nanti untuk bab 4-nya saya kirim formatnya bagaimana, isinya seperti apa, nanti saya kirim. Sebentar. Nyapa?
ngantuk nang bubuk kan ini wis ngomong, ini repot. Baik, ada yang ditanyakan mengenai bab 4 dan bab 5-nya? Bunda Emma? Izin bertanya, Bu. Iya. Maaf, saya mau tanya soal instrumen ya, Bun ya. Iya. Refleksi, lembar refleksi itu apakah salah satu instrumen itu, Bu? Bentuk instrumen? Lembar refleksi. Yang lembar refleksi. Lembar refleksi itu kan berbentuk pertanyaan. Berarti itu bukan salah satu instrumen kita ya? Bukan. Oh gitu. Kalau kayak lembar observasi, itu termasuk instrumen enggak? Lembar observasi yang mana? Iya, kalau saat kan kita ketika pelaksanaan secara otomatis kan kita melihat anak. Nah, kalau seandainya memang diadakan kan ya kita berarti mungkin membuat pertanyaan-pertanyaan yang hubungannya dengan indikator yang sudah kita rancang. Mungkin seperti itu. Nah, itu termasuk lembar instrumen itu dibuat poinnya yang berkaitan dengan rumusan masalah. Jadi misalkan rumusan masalahnya tentang mengenal angka melalui kartu angka, berarti rumusan masalah misalkan indikatornya itu anak mampu menyebutkan angka 1 sampai 5 melalui kartu angka. Kemudian yang kedua mungkin anak mampu menyebutkan angka dari angka 1 sampai 10 melalui kartu angka. Jadi seperti itu untuk instrumen. Jadi disesuaikan sama dengan kegiatannya antara perkembangan dan kegiatan. Nah, itu indikator itu termasuk instrumen itu termasuk apa, Bu? Itu maksudnya untuk penilaian. Jadi nanti setiap di bab 4 di di pembahasan dari setiap siklus ini nanti ada format untuk penilaian. Penilaiannya itu dihitung kan, di penilaian ada dari angka 1 sampai 4. Penilaian anak kan dari angka 1 sampai 4 atau bintang 1 sampai 4 itu loh. Nah, itu nanti dinilainya itu dari per indikator itu. Jadi misalkan jenengan ada 3 indikator, berarti nanti ada 3 nilai yang akan diakumulasikan. Nah, itu nanti akan ada persenannya dari siklus 1 sampai siklus 2. Nah, itu bisa dilihat apakah kegiatan Anda ini meningkat atau tidak. Jika nilai lebih besar di siklus 2, berarti itu kegiatan jenengan meningkat. Itu untuk instrumen. Jadi instrumen ini pedoman kalian untuk membuat penilaian. Jadi ketika indikator ada 3, berarti nanti ada 3 penilaian. Ketika indikatornya ada 5, berarti ada 5 penilaian. Itu ada rumusnya, nanti saya kasih tahu di format yang saya kirim nanti, itu ada semuanya. Itu mengenai instrumen. Jadi Bun, ya, untuk penilaian. Ya, berarti nunggu dulu ya, Bun ya? Ya, ya Bun, siap. Terima kasih. Oke, ada yang lain? Ya, Bunda Tias, monggo. Iya, malam Ibu. Ya, Ibu ini berkenaan dengan instrumen lagi ya. Saya agak bingung. Apakah kuesioner itu juga bisa termasuk instrumen gitu, Ibu? Kuesioner itu kan beda lagi. Kuesioner itu untuk sebuah pertanyaan yang diajukan kepada entah itu guru, entah itu yang lain. Itu kan sebuah pertanyaan. Tapi kalau instrumen ini, indikator ini yang dibuat bukan sebuah pertanyaan, tapi lebih ke penilaian. Biasanya kan penilaian di TK itu kan anak mampu bla 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 bla, anak mampu bla 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 bla. Nah, itu mengenai instrumen. Kalau yang kuesioner itu lebih ke pertanyaan. Misalnya di TK sudah menjalankan sebuah model pembelajaran bla bla bla. Nah, itu sebuah kuesioner.
Oke, Bisa. baik Ibu. Heeh. Baik Ibu, berarti yang tadi yang instrumen misalkan tentang indikator tadi berarti nanti akan dimasukkan seperti di analisis data ya Ibu ya? Iya, betul. Nanti kan di bab 4 Oke, itu baik. isinya tentang analisis dari pelaksanaan siklus pertama dengan siklus kedua. Nanti kelihatan di situ hasilnya bahwa kegiatan yang Anda gunakan itu berpengaruh nggak, meningkat nggak dari siklus pertama sampai siklus kedua itu mengenai bab 4. Oke. Baik Ibu, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak? Kalau tidak, kita akhiri dan nanti bisa berjumpa lagi di web keempat. Sudah? Iya Bunda, sudah. Oke. Kalau gitu, web ketiga ini bisa saya akhiri. Semoga Iya web Bunda. ketiga ini bermanfaat. Jika nanti ada yang masih ditanyakan, bisa japri saya atau bisa tanya ke grup, silahkan. Monggo dikerjakan, semangat Baik Bunda. dalam mengerjakan laporan PKP ini, karena sesi di tutorial online tinggal berapa sesi? 6, 5, 6, 7, 8, 4 sesi. Dua. Oh, 2 sesi. Oke, silahkan dipergunakan waktunya. Yang belum sampai ke pembuatan laporan silahkan direvisi kembali. Untuk yang belum juga silahkan direvisi kembali. Mungkin yang terakhir tadi, saya terakhir ngecek di e-learning itu tadi pagi. Setelah itu saya belum ngecek lagi, mohon maaf kalau belum saya koreksi. Insya Allah habis ini saya koreksi. Belum Bunda, lagi ngerjakan. Belum ya. dikirim lagi. Selesai. Iya, betul. Masih direvisi. Iya, lagian saya juga hari ini baru maghrib tadi sampai rumah juga. Jadi ya ini anak saya juga ikut. Halo. Oke, saya akhiri ya. Iya Bunda. Semoga web Ya. ketiga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.